22 Juni 2026. Di laboratorium kimia fisika, terjadi sebuah fenomena yang menarik. Setelah proses ekstraksi, jumlah asam asetat dalam fase air berkurang. Kemanakah perginya? Hari ini, kami akan mengungkap misteri tersebut melalui sebuah investigasi ilmiah. Halo, saya Liriko dan saya Felvi. Kami adalah tim investigasi laboratorium kimia fisika. Hari ini kami akan menelusuri penyebab berkurangnya asam asetat pada fase air menggunakan percobaan distribusi zat terlarut. Air bersifat polar dan membentuk ikatan hidrogen. Dietil ether relatif nonpolar dan sebagai pelarut organik untuk ekstraksi. Asam asetat bersifat semipolar dan dapat larut pada kedua pelarut. Karena memiliki sifat semipolar, asam asetat mampu terdistribusi ke dalam dua fase hingga tercapai keadaan setimbang. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan tetapan distribusi asam asetat antara air dan dietil ether, serta menentukan derajat asosiasinya berdasarkan hukum distribusi Nernst. Investigasi dimulai dengan menstandarisasi larutan NaOH menggunakan asam oksalat. Tahap ini penting karena NaOH bersifat higroskopis sehingga konsentrasinya dapat berubah. Dari hasil literasi diperoleh normalitas NaOH sebesar 0,1622 N. Selanjutnya, dibuat 5 variasi konsentrasi asam asetat melalui proses pengenceran. Variasi konsentrasi ini diperlukan agar hubungan distribusi dapat dianalisis menggunakan grafik. Disinilah fenomena utama terjadi. Larutan asam asetat dicampurkan dengan dietil ether, kemudian dikocok hingga mencapai kesetimbangan. Setelah didiamkan, terbentuk dua lapisan. Air berada di bagian bawah karena memiliki massa jenis lebih besar, sedangkan dietil ether berada di bagian atas. Setelah proses ekstraksi selesai, fase air dipisahkan dari fase organik menggunakan jolang pisah. Fase air kemudian diterasi kembali menggunakan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Literasi ini bertujuan untuk mengetahui banyak asam asetat yang masih tersisa di dalam fase air setelah mencapai kesetimbangan distribusi. Jika dibandingkan dengan data sebelum ekstraksi, konsentrasi asam asetat yang diperoleh pada fase air lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian molekul asam asetat telah berpindah dari fase air menuju fase organik, yaitu dietil ether. Perpindahan tersebut terjadi karena sistem berusaha mencapai keadaan setimbang sesuai dengan hukum distribusi Nernst. Setelah konsentrasi pada kedua fase diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung konsentrasi asam asetat di fase organik menggunakan neraca massa. Selanjutnya, nilai konsentrasi tersebut diubah ke dalam bentuk logaritma. Kemudian diplot menjadi grafik hubungan log C organik terhadap log C air. Dari hasil regresi linear, diperoleh persamaan Y sama dengan min 0,167 plus 1,21 X. Pada persamaan ini, nilai slope sebesar 1,21 menunjukkan derajat asosiasi atau N, sedangkan intercept digunakan untuk menghitung tetapan distribusi, yaitu sebesar 1,7774. Nilai N yang diperoleh lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fase organik, sebagian molekul asam asetat tidak lagi berada sebagai molekul tunggal, tapi mulai mengalami asosiasi melalui pembentukan ikatan hidrogen. Namun, nilai tersebut masih cukup jauh daripada nilai teoritis dimerisasi sempurna, yaitu sekitar 2. Artinya, proses asosiasi belum berlangsung secara sempurna, sehingga masih terdapat molekul asam asetat yang tetap berada dalam bentuk monomer. Berdasarkan seluruh bukti yang telah kami kumpulkan, investigasi ini berhasil mengungkap penyebab berkurangnya asam asetat pada fase air. Nilai tetapan distribusi yang diperoleh sebesar 1,7774 menunjukkan bahwa asam asetat mampu terdistribusi ke dalam kedua pelarut sehingga mencapai keadaan setimbang. Selain itu, nilai derajat asosiasi sebesar 1,21 menunjukkan bahwa pada fase organik, asam asetat mulai mengalami asosiasi meskipun belum berlangsung secara sempurna. Perbedaan hasil dengan kondisi teoritis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu pengocokan yang kurang optimal, proses pemisahan kedua fase yang belum sempurna, penguapan dietil ether, maupun kesalahan pembacaan saat literasi. Melalui praktikum ini, kami dapat memahami bahwa zat distribusi zat terlarut tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kelarutan, tapi juga oleh interaksi molekul yang terjadi pada masing-masing pelarut.